Jadi teknik. Datang kembali di channel saya, Dr. Tima Prasnya. Yang barusan kalian tonton itu adalah laser V-beam, laser untuk keluhan vaskuler. Dan yang kalian tonton tadi itu adalah keluhannya kebetulan adalah telangiectasis. Jadi kayak urat-urat merah di wajah. Mungkin ada yang punya ya. Ada yang warnanya ini kemerahan, ada yang ungu gitu. Orang bilang ini kok kayak ada cacing-cacing sih dok, kayak otot. Itu bukan otot ya, itu sebetulnya adalah kapiler pembuluh darah yang ada di bawah kulit, dimana di situ bisa terjadi karena banyak hal penyebabnya. Dan ketika sudah terjadi kadang-kadang itu sangat mengganggu secara estetik. Nah, sebelum kita lihat before afteran, mungkin juga kita simak harganya, baiknya kalian simak juga penyebabnya dan bagaimana untuk mengatasi kondisi ini, sehingga buat kalian yang memang punya masalah serupa, kalian ngerti apa yang harus dilakukan. So buat kalian-kalian yang pengen ngerti informasinya, simak terus kontennya. Sebab yang pertama itu adalah genetik. Jadi memang sudah ibaratnya udah turunannya begitu gitu. Dari kecil udah ada dok, oke. Yang kedua itu adalah karena paparan sinar matahari. Jangan lupa loh ya, sinar matahari itu bisa benar-benar memberikan damage ke kulit termasuk ke vaskuler, sehingga memunculkan seperti itu, gurat-gurat seperti itu. Itu juga bisa karena sinar matahari. Kemudian yang ketiga itu adalah hormonal. Hormon mungkin pada saat hamil ya, atau mungkin ada masalah medis lain. Masalah medis lain ini bisa aja karena mungkin misalkan rosacea. Karena pernah lihat orang yang mukanya kemerahan begitu, di situ juga ada gurat-gurat pembuluh darah di bawahnya. Nah, ini juga karena memang ada masalah lain, ada underlayingnya di situ gitu. Kemudian yang keempat itu adalah bisa juga karena kosmetik. Nah, kosmetik ini hati-hati banget. Saya sering banget jumpain ya kasus-kasus seperti itu. Dia udah coba ini, coba itu ya, dia pakai krim ini, krim itu, beli di pasar yang murah dok, segala macam. Nah, akhirnya muncul gurat-guratnya luar biasa. Nggak cuma itu, dia kadang-kadang disertai dengan pigmentasi. Nah, kalau udah kayak gini repot ya. Kalau sudah ada vaskulernya, ada pigmennya, nah seringnya kita harus obatin vaskulernya dulu baru pigmentasinya kayak gitu-gitu. Nah, oleh karenanya kalian harus hati-hati untuk kosmetik atau mungkin krim-krim yang kalian pakai itu kalian harus yakin benar bahwa itu aman. Nah, untuk pencegahan bagaimana? Sesuai dengan penyebabnya tadi ya, kita sebutin satu-satu tadi. Yang pertama genetik, gimana? Ya kita nothing to do, kita nggak bisa apa-apa. Yang penting kita untuk faktor-faktor yang lain kita harus rem supaya tidak tambah berat dan tidak bertambah buruk kondisinya. Itu nomor satu. Yang kedua, sinar matahari. Nah ini dia, kalau ngobrolin sinar matahari, kalian itu harus banget untuk menggunakan sunblock. Kalau kalian sudah punya broken capillary, sudah punya spindle vein, telangiectasis seperti ini, kalian wajib hukumnya untuk menggunakan sunblock. Supaya apa? Supaya
perlindungan terhadap sinar mataharinya ini maksimal. Dan kalian perlu tahu penggunaan sunblock itu tidak hanya misalkan satu kali nih pagi hari doang nih dan tidak diulang lagi, tidak di reapply lagi, padahal mungkin dia sholat atau mungkin dia kehujanan atau mungkin dia udah berkeringat sangat banyak, udah berjam-jam di luar ruangan. Jadi penggunaan sunblock ini juga harus tepat ya. Ini yang sering dilupakan. Jadi bukan masalah saya sudah pakai, tapi bagaimana cara kamu pakai sunblocknya? Apakah sudah tepat? Apakah sudah benar? Nah, itu juga penting. Biasanya sunblock itu kita reapply ya namanya. Kita ulang lagi ketika misalkan kita kena air. Ya, itu paling sering. Kecuali kalian memang menggunakan sunblock yang mungkin pada saat itu kalian mau snorkeling atau mungkin kalian memang mau berbasah-basah ria begitu, terus kalian menggunakan sunblock khusus. Cuman sunblock khusus yang dia anti air dalam tanda kutip seperti itu kan hanya pada saat-saat tertentu, bukan untuk daily, bukan untuk tiap hari. Nah, makanya baiknya sunblock kalian harus benar penggunaannya. Nah, salah satunya adalah di reapply ketika kena air. Yang kedua, kalau sudah mungkin 3 jam 4 jam di luar ruangan, ya baiknya kalian harus ulang lagi. Itu apalagi kalau kalian punya aktivitas misalkan naik gunung atau mungkin suka ngecamp di mana atau mungkin kegiatan outdoor lainnya lah. Ini harus banget diperhatikan. Kemudian yang ketiga adalah karena permasalahan medis yang lain, misalkan tadi rosacea yang sudah saya sebutkan di depan, atau mungkin ada dermatitis segala macam, atau ada autoimun ya. Di situ kita harus ada ada untuk tata laksana dari terapi untuk main problemnya. Nah, seperti itu. Terus kemudian yang selanjutnya apa? Yang selanjutnya adalah kosmetik. Nah, ini harus benar. Kalian kalau pakai krim, pakai produk-produk harian, kalian benar-benar pastiin deh itu benar sehat buat kamu. Dan biasanya yang kandungan paling bermasalah itu adalah steroid. Ini yang ketika dipakai jangka panjang kalian bisa bermasalah. Nah, baiknya kalian kalau syukur-syukur ada dokter ya, kalian bisa berkonsultasi dengan dokter untuk masalah-masalah seperti ini, sehingga kalian benar-benar yakin kandungan skincare yang kalian pakai itu adalah sehat dan ketika dipakai jangka panjang itu aman. Nah, kalau kita bicara terapi diapain dok? Nah, kalian tadi udah lihat bagaimana kita kerjakan terapi laser ini pada kasus skleroterapi. Nah, sebetulnya ada terapi yang lain namanya skleroterapi, tapi di Natasha memang belum available ya untuk skleroterapi. Ini biasanya ada dua ini ya, long pulse laser satu, yang kedua skleroterapi itu yang paling sering dijumpai. Jadi bisa aja modalitas ini dipakai yang mana gitu. Kita ngobrolin nih yang poin paling penting yang biasanya paling kalian cari. Harganya berapa dok? Harganya di Natasha Skincare harganya adalah start at Rp550.000 saja. Di Sidoarjo ada, silahkan ke Natasha Sidoarjo tempat saya berpraktek. Boleh banget mampir ke sini yang Jawa Timur ya. Mampir aja ke Sidoarjo. Kalau kalian punya telangetasi, tidak harus menggunakan krim Natasha. Saya tegaskan kembali, untuk laser ini gimana dong? Nggak usah repot-repot pindah skincare, nggak apa-apa tuh, nggak ada masalah ya. Saya tidak membatasi di sini. Tapi kalau kalian mau menggunakan skincare Natasha ya kita senang-senang aja. Tapi kalau kalian memang membutuhkan terapi ini, itu tidak ada keharusan ya. Jadi dari kemarin tuh ada beberapa pasien yang dok saya mau terapi kok nggak boleh nih. Harus menggunakan krimnya Natasha nih. Nah, untuk treatment PBIM atau laser long pulse ini yang untuk vaskuler ini tidak perlu untuk menggunakan krim atau produk skincare-nya Natasha Skincare. Oke, mungkin cukup sekian ya konten kali ini. Kapan-kapan kita ketemu lagi, kapan-kapan kita bahas mungkin kasus-kasus vaskuler yang lain, mungkin termasuk tanda lahir merah. Pasti kalian ada kan yang punya kasus-kasus serupa itu.
Jadi mungkin kita bisa lihat kondisinya dan kita bisa gali lebih dalam untuk kasus-kasus vaskuler dengan menggunakan laser ini. Jika kalian suka silahkan like, silahkan komen, mau tanya apa aja boleh sih. Cuman kalau saya misalkan jawabnya agak lama, kalian bisa langsung ke DM Instagram saya di @irfan.py atau ke Telegram saya di @dr.irfanprasetya. Kalian bisa direct di situ, direct chat dengan saya. Tapi ya saya mohon maaf kalau misalkan di situ agak numpuk, mungkin harus menunggu. Tapi saya berjanji untuk memprioritaskan membalas semua chat yang masuk. Cukup sekian dari saya. See you on the next video.